Ini besok warisan dari almarhum bapak udah turun ya. 200 juta kan? Iya, tapi jatahnya buat gue 120, buat lu 80, oke? Beda sih, kan kita lahirnya sama loh. Harusnya 100 juta lah masing-masing. Ya tetap aja lah, lahirnya duluan gue beda 2 menit. Apaan orang kita lahirnya sama, kenapa harus beda? Gak mau tahu gue, pokoknya harus adil lu ya. Ya udah, iya dah. Si Joko tuh dari dulu nih ya sampai sekarang, itu hidupnya sering banget ambil hak milik orang lain. Gak pernah adil, semuanya sendiri. Udah gitu nih ya, kuliah gak pernah lulus. Dan yang paling parah nih ya, dia maksa bikin ijazah palsu cuma buat cari kerja. Nih, udah gue TF nih ya, 100 juta. Nah gitu dong, adil. Iyalah, tenang aja, gue mau adil. Itu lu duit segitu mau beli apa? Hah? Beli apa? Ya kan kita baru aja dapat 100 juta, lu belanja kek atau apa kek? Ya gue mau simpen dulu aja, kalau ada yang butuh ya baru gue beli. Ini tuh jatah warisan dari bapak harus dinikmatin, ya. Gue mau beli motor nih besok. Hah? Lu mau langsung beli motor? Waktu bapak masih hidup nih ya, setiap kali gue minta motor, itu nggak pernah diturutin cuy. Dan akhirnya nih, besok gue beli motor. Nggak apa-apa gue punya bapak. Yang penting gue punya motor, ya kan? Itu motor yang lu beli? Iya itu, cakep kan? Anjir, jamet banget lu beli motor. Emang harga berapa itu? Murah itu mah, cuma 25 juta. Buset, lu baru 2 hari dapat warisan udah habis 25 juta. Gue beli motor juga buat dipakai kemana-mana lah, orang gue udah butuh. Ya udah, lu juga sambil kerja dong, lu jangan ngandelin warisan mulu lu ya. Ntar kalau udah habis gimana? Iya, ntar gue kerja. Gue lagi bikin ijazah saya 1 dulu nih, biar nanti gajinya gede kalau kerja. Lu mau pakai kampus mana lagi? UDM. UDM? Itu apaan? Universitas Darah Mega. Wah. Wih, ini lu habis belanja? Lu belanja apa aja itu? Ini gue beli laptop, monitor, sama meja. Udah, itu aja. Lu habis berapa lu belanja kayak gituan? Gak banyak kok, gak nyampe 20 juta gue mah. Terus lu ngapain beli barang-barang kayak ginian? Iya, ini kan aset gue. Lagian barang-barang yang gue beli juga bisa ngasilin duit kok. Lah, lu kalau mau nyari duit kan kerjanya juga di kantor. Iya, buat side job lah, biar duit gue banyak cuy. Ya udah, terserah lu dah. Oh iya, nanti malam gue mau taruhan bola nih. Lu mau nitip modal nggak? Lu apaan sih, orang gue nggak pernah taruhan bola? Ya, lu harusnya saudara kandung gitu kerja sama buat ngasilin duit. Ini malah nggak kompak. Jok, lu yang bener aja ngajakin orang kerja sama buat nyari duit haram. Kasihan loh bapak di sana ngeliat anaknya nggak bener. Lah orang bapak aja dulu sering kok taruhan bola. Dulu tuh dia seringnya masang MU. Tapi gue mah nggak mau. Tolol soalnya. Masa? Anak sama bapak sama aja dong. Ya udah terserah lu dah. Ya udah lu seenggaknya doain gue nih supaya MU kalah ya. Oh enggak, lagian MU juga bakal menang. Anjir, MU malah menang loh. Girang gue masang MU aja malah menang. Sialan ya. Halo? Yo. Ini serius MU sejago ini sekarang? Yoi coy, DNA MU udah jago lagi nih ya. Anjir lah, mana gue masang gede lagi lah. Lumayan, dapat 5 juta. Ditunggu ya Jok ya. Oke, jangan lama-lama loh. Iya. Ini semenjak bapak meninggal kok MU malah jago ya? Apa jangan-jangan kutukan MU tolol itu gara-gara bapak masih ada? Lu gak ngodoin gue sih, kalah nih gue main judi. Ya lagian lu cari duit yang haram, cari duit tuh yang bener, makanya gak usah judi mulu. Nah itu lu lagi ngapain? Ya gue lagi cari duit lah. Lu ngapain cari duit di situ? Lagi trading gue. Lah, ini juga sama aja lu lagi judi. Ya beda lah, trading itu bukan judi. Karena buat trading itu perlu analisa. Lu gak ngeliat apa gue lagi analisa? Emang trading susah gak sih? Ya susah sih enggak, tapi trading itu gak perlu takut. Trading itu perlu dibawa santai aja gitu proses belajarnya. Anggap aja kayak lagi main game. Itu ada strategi, ada manajemen emosi, analisa, main logika, kayak gitu. Ya tapi kalau kayak gini mah biasanya disetting kan udah pasti kalah. Ya enggak lah, lu jangan samain ini sama binomo lu ya. Ini tuh trading forex. Nah kalau trading forex itu kita jual beli mata uang. Dan ini juga udah legal kok di Indonesia, udah aman. Terus ini lu pakai aplikasi apa? Nah, gue pakai aplikasi Finex. Trading di sini tuh nggak perlu khawatir karena udah aman dan legal di Indonesia. Udah diawasi oleh Bapepti, JFS, dan juga KBI. Terus kalau buat pemula yang mau mulai trading, pakai Finex itu enak banget karena tampilannya mudah. Aset tradingnya juga ada banyak ya, sama fitur analisanya juga lengkap.
Kok lu bisa ngerti begituan sih? Ya kan gue tuh belajar lewat website Finex ya. Jadi gue ngerti tuh apa itu technical analysis, money management, chart pattern, dan lain-lain. Dan kalau lu pengen belajar trading juga sambil praktek, lu bisa juga tuh pakai akun demo di Finex ya. Jadi lu bisa tuh ngerasain experience trading. Terus ini lu buat mulai trading modal berapa? Ya kalau gue sih modal $100, tapi kalau lu mau mulai trading di sini juga bisa pakai $10 aja. Ya udah nih, gue pengen nyoba nih ya. Gue download dulu nih aplikasinya. Tapi ntar lu ajarin lu ya. Lu kalau serius gue ajarin nih, tapi kalau lu cuma pengen profitnya doang, gue nggak bakal ngajarin lu. Serius gue, ntar gue langsung deposit nih 10 juta ya. Ngapain gede-gede, lu jangan aneh-aneh lu ya. Ntar giliran loss aja gue lagi yang kena. Ya nggak apa-apa lah, aman kok, tenang aja. Nggak usah lu ya, awas aja lu ya kalau trading pakai modal 10 juta langsung. Nah, jadi gini Mas, Bapak Mas itu punya utang sama saya 50 juta. Hah? Utang apaan Pak? Katanya sih buat biaya kampanye jadi kepala desa. Tapi Bapak nggak bilang apa-apa loh ke anaknya atau ke keluarganya? Kalau Mas mau buktinya, saya ada buktinya kok di sini. Kalau misalkan emang Mas nggak percaya, Mas bisa baca-baca dulu. Ya udah Pak, kalau nggak gini aja deh, ntar saya omongin dulu ya sama saudara saya. Oke, tapi sesuai perjanjian di sini ya Mas ya. Saya kasih waktu 3 hari dari sekarang, oke? Iya, oke. Job. Nih, baca. Ternyata Bapak masih ada utang 50 juta. Ini utang apaan? Ya itu tadi ada orang datang, tiba-tiba ngasih kayak gituan. Katanya buat modal kampanye dulu. Lah, kirain waktu itu jual mobil udah cukup buat modal kampanye. Ya mana gue tahu lah. Ya udah kalau nggak gini aja deh. Kita patungan aja udah 25-25 masing-masing. Ya enggak lah, orang duit gue tinggal dikit. Atau nggak gini deh. Mending itu duitnya kita tradingin dulu aja ya. Lu tradingin tuh. Ntar kalau misalkan profit, baru duitnya buat bayar utang. Ya kan? Apaan sih lu, Jok? Udah, sini 25 lah. Gak mau tahu gua. Iya. Sekarang sisa duit warisan gue tinggal 50 juta. Sementara Joko 25 juta. Ini agak khawatir sih ya. Gue takut banget nih kalau misalkan duit Joko semuanya habis. Sementara dia belum juga kerja. Pasti dia bakal ngerepotin gua. Lu ada kerjaan buat gue nggak lu? Emang lu bisa kerja apa? Ya gue bisa kerja apa aja lah. Yang penting tuh bayaran cocok. Mana bisa lu begitu ya? Di mana-mana nih ya orang kalau mau dapetin gaji sesuai dengan apa yang dia mau, ya harus menyesuaikan dengan skill juga dong. Ya udah, kalau nggak gini dah. Lu ajarin gue trading ya. Lu belajarnya serius nggak nih? Iyalah, gue serius. Nah, sell itu artinya kita mengambil posisi jual ya. Misalkan gini, lu ambil posisi di harga 5.000 ya. Berarti itu targetnya ke bawah. Entah itu 4.000, 3.000, atau 2.000, atau 1.000 gitu, atau seterusnya ya. Nah, kalau misalkan marketnya itu malah justru ke atas, nggak sesuai dengan analisa lu, berarti analisa lu kurang tepat ya. Nah, kalau buy, itu artinya kita membeli. Misalkan ambil posisi di harga 5.000, berarti targetnya ke atas. Entah itu 6.000, 7.000, dan seterusnya. Terus kalau TP sama SL itu kayak gimana? Nah, TP itu artinya take profit ya, bukan take picture loh. Aja loh kalau misalnya profit cuma take picture doang, nggak take profit. Jadi contohnya gini ya, ketika lu membeli di harga 5.000, lu bisa nentuin supaya jualnya itu di harga berapa, misalkan 7.000 ya. Itu artinya lu take profit di harga 7.000. Nah, nanti auto close. Nah, sedangkan SL itu artinya stop loss. Ya, lu beli di harga 5.000, lu pasang stop lossnya di berapa? Nah, misalnya contoh lagi nih ya, modal lu itu $100 dan setiap kali trading lu itu harus maksimalin resikonya ya $3 lah ya. Nah, jadi ketika analisa lu kurang tepat gitu, maka setiap kali kesentuh $3, itu udah resikonya segitu $3. Dan itu penting banget ya untuk memasang stop loss. Karena kalau misalkan lu nggak pasang stop loss, yang ada lu resikonya nggak ada batasnya. Bisa aja sampai modal lu habis. Nah, di Finex itu udah ada fitur take profit dan juga stop loss ya. Jadi lu bisa sesuaiin tuh. Mau di stop loss di berapa, take profit di berapa, itu udah enak banget. Terus cara analisa yang benar itu gimana? Ya sebenarnya semua cara itu bisa benar-benar aja sih. Cuma nggak semua cara itu hasilnya benar semua ya. Contoh nih ya, yang gue pakai nih strategi gue. Nah, gue tuh selalu ngikutin arah pergerakan market ya. Misalkan marketnya lagi naik nih. Nah, gue tuh selalu tarik garis. Gue bisa tentuin nih, area mana yang jadi support, area mana yang jadi resisten. Nah, itu buat gue tentuin open posisi. Ya sebenarnya tuh ini cara basic banget ya. Ini karena belum ada indikator atau belum ada segala macem. Jadi ini supaya lu tahu aja gitu bahwa market itu sering terbentuk seperti ini. Nah, misalnya kita lihat ya di sini nih. Nah, kalau misalkan udah nyentuh area atas nih ya, maka gue akan ambil posisi di sini dan gue akan nge-sell. Karena target gue itu pasti ini pergerakannya akan ke bawah lagi. Tapi kalau misalkan nanti marketnya malah justru ke atas nih, tembus gitu. Nah, itu kan analisa gue kurang tepat ya. Itu jadinya gimana? Nah, sebelum gue entry posisi,
gue tuh selalu nunggu candle validasi ya. Kira-kira ini bakal ketembus dulu nggak sih yang udah gue garisin gitu. Aduh, gak ngerti gue, pusing lah. Lu tadi bilangnya mau serius belajar lo ya. Kalau nggak gini deh, nih ya. Di Finex itu udah ada fitur AI Analyzing ya. Nah jadi, lu bisa tahu nih arah market itu bakal kemana. Lu harus hafalin tuh ya pergerakannya. Misalkan lu mau pakai indikator, mau pakai tools apa kayak. Ntar begitu lu dipakein fitur AI Analyzing, itu akan kelihatan hasilnya. Ya udah, kalau enggak Finex aja yang analisa, gue mah tinggal trading aja, kan enak begitu. Ya nggak bisa loh, market itu nggak segampang lo ngarepin profit. Ini tuh baru belajar teknikal analisis loh, belum fundamental, belum money management, belum baca kalender, news segala macem. Ah udahlah, males gue belajarnya, ribet. Gak sia-sia ya, gue pakai bohongin si Dodo tuh. Oke, Jok. Mantap. Aman coy, udah gue TF tuh ya, 2 juta, oke? Calling gue ya kalau lu butuh apa-apa lagi. Siap. Gila, enak banget ya lu hidup. Udah kerja kagak, tiap hari minum kopi, mana kopinya 30.000 lagi. Hidup harus dinikmatin coy. Lu kerja mulu kalau nggak bisa nikmatin hidup mau buat apa? Lu kebanyakan nikmatin hidup mulu, kalau kedepannya nggak kerja-kerja mau jadi apa? Hah? Jadi gembel? Lu nggak usah ngatain gue gembel lu ya? Hah? Nasib orang itu nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Siapa tahu aja gue jadi CEO. Awas aja lu ya, kalau jadi CEO nggak bakal gue terima lu kalau kerja di gua. Apa? CEO? Emang lu tahu CEO singkatan apa? Hah? Ya CEO lah, bos. Mana ada orang malas sama tolol jadi CEO ya? Lu kalau iri sama gue bilang dong ya. Iya, gue tahu hidup lu tuh capek gara-gara kerjaan kan. Sedangkan gue hidupnya enak terus tapi nggak ada kerjaan. Tapi duit ada terus. Deh, nggak ada iri-irinya gue sama hidup lu mah. Ntar juga kalau warisan udah pada habis pasti nangis-nangis depan gue. Nggak bakalan habis. Gue tahu caranya dapetin duit ya tanpa harus kerja. Anjing nih Joko. Nipu gue nih dia ya. Joko. Lu habis nipu gue kan? Nipu? Nipu apa? Hah? Barusan gue liat notif. Itu orang yang kemarin datang nagih utang. Orang suruhan lu kan? Hah? Apaan sih, orang gue aja nggak tahu. Sini HP gue. Ini bisa gue seret ke polisi nih ya. Udah lu ngaku aja, jujur aja. Lu apaan sih, ngapain gue nipu? Hah? Lu pilih masuk penjara apa balikin 25 juta ke gue? Hah? Lu apaan sih, ngapain coba gue nipu? Lu jangan asal nuduh lu ya. Lu mau ngaku? Ya udah, gampang. Gue udah ada buktinya kok. Itu bukan gue lah, ngapain coba gue nipu? Lu yakin gak mau ngaku? Lu nggak kapok, lu kena azab lagi, hah? Ya udah, iya gue ngaku dah. Duit gue udah mau habis soalnya. Terus akhir-akhirnya gue masang MU juga kalah mulu. Makanya gue butuh duit nih. Manusia goblok. Emang si Joko kayak keturunan anak setan deh ya. Udah mah pemalas, doain judi, doain nipu. Bikin surat palsu buat nipu gua. Bikin ijazah palsu coba buat nipu banyak orang. Emang tuh anak gak ada takut-takutnya sama dosa. Fix ini keturunan iblis ya. Anak babi. Gak sudi gue jadi saudara kandungnya. Anjir, pus lu, gue kunciin lu ya. Lu ngapain kunci gue, Dok? Udah, lu di situ aja. Sampai pemilu. Pemilu? Asu. Yuk. Hah? Utang apaan ya, Pak? Nah, jadi itu sebelumnya Bapak Mas tuh minjem ke Dus. Jadi sebelumnya Bapak Mas itu minjem uang ke saya 50 juta, katanya sih buat bayar sampahnya ya. Joko, lu habis nipu gua kan? Ini gue liat WA lu nih ada. Anjing kenapa Jawa?